Nah, jadi seperti itu sahabat. Kalau misalkan nah, semutnya sudah mulai bingung. Nah, kemudian sahabat, karena ini merusak dari sistem penciuman dari semut itu sendiri. Jadi organik sifatnya seperti itu. Jadi semutnya menjadi seperti kebingungan, kacau. Dia cari apa ke sini, dia juga tidak paham. Jadi sudah pergi sahabat ya. Ini langsung praktek, langsung kita buktikan sendiri. Mudah-mudahan terlihat jelas di kamera. Yang bertanya, beli mengapa benih gratisannya itu kok cantik sekali? Jangan-jangan ini benih pabrikan. Nah, pagi ini sahabat, sebelum mulai video, beli akan mengajak sahabat untuk melihat seperti apa cantiknya benih organik itu sendiri. Lihat benih kacang panjang ini sahabat. Cantik sekali kan? Katanya mirip benih pabrikan. Nah, sekarang beli akan tunjukkan seperti apa benih organik. Nah, sekarang beli akan coba untuk membongkar ini sahabat ya. Nah, ini adalah tanaman kacang panjang yang buahnya sengaja beli biarkan sampai menua. Ya, seperti apa benihnya. Ini dikeluarkan langsung dari buahnya sahabat ya. Tuh. Jadi memang benih organik memiliki kecenderungan untuk terlihat lebih bersih, lebih mengkilap. Kemudian ketika kita gunakan sebagai benih juga tidak memerlukan yang namanya perlakuan terhadap fungisida. Jadi, nah, keunikan yang kedua adalah sahabat, benih secantik ini dihasilkan dari tanaman yang juga cantik. Buktinya apa sahabat? Nah, perhatikan, ini adalah tanaman kacang panjang yang sudah menua, buahnya sudah menua. Tapi lihat, daunnya masih terlihat sangat muda sahabat. Bahkan uniknya di tanaman yang sudah tua ini, nah, ini langsung beli perlihatkan sahabat ya. Bayangkan tunas muda malah tumbuh lagi. Memang beli akui bahwa ini tidak lepas dari perlakuan beli dengan menggunakan Turki Leonardit. Tapi selepas itu, yang menjadi poin pentingnya adalah ini tanaman organik. Tanpa pernah disemprot dengan pestisida kimia sintetis, racun kimia sintetis, atau dengan menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi hanya menggunakan asam amino, kemudian Turki Leonardit, dan kemudian booster kacang panjang. Memang beli belum sertakan di BOTV Shop karena masih dalam proses meracik dan mencoba. Tapi ternyata hasilnya luar biasa. Segera akan beli sediakan di BOTV Shop. Sudah tua tanaman ini tapi terus muncul, bahkan muncul lagi fase vegetatifnya. Luar biasa, dan benihnya secantik ini. Beli bagikan gratis sahabat untuk sahabat-sahabat yang berkunjung ke BOTV Shop. Masih ingat dengan beli menanam melon beberapa waktu yang lalu dengan menggunakan media bekas tanpa diolah sama sekali? Ada 27 polybag, dan sekarang beli ajak sahabat untuk menghitung berapakah yang berhasil sprout. Kita mulai dari ini, penandanya beli gunakan paving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, sudah sampai di pavingnya. Ada 27 tanaman melon yang berhasil sprout. Tapi ada yang menarik di sini sahabat. Ada percobaan yang dilakukan selain memang ada benih terong yang juga ikut tumbuh, karena ini adalah bekas media terong. Mungkin ada buahnya yang sempat jatuh kemudian akhirnya tumbuh karena kita berikan Turki Leonardit. Ini luar biasa sekali sahabat. Hasilnya sepertinya ada banyak sekali. Jadi beli bisa mendapatkan 2 jenis benih, mungkin 3 jenis benih dalam satu kali semai seperti ini tanpa olah media sama sekali. Yang menarik juga adalah fakta yang didapatkan ketika beli mencoba untuk menanam 2 benih melon dalam satu polybag. Ini ada 2 benih melon sebenarnya. Nah, itu. Nah, beli mencoba untuk menaikkan dosis booster melon fase vegetatif itu sampai 3 kali lipat. Jadi kalau sebelumnya beli gunakan hanya 1 sendok, tapi beli gunakan sampai 3 sendok, dan hasilnya sahabat, ternyata penggunaan booster itu dalam jumlah yang melebihi dari dosis yang beli gunakan ternyata berefek sangat positif.
Nah, ini adalah tanaman cabai yang tingginya sudah mencapai 2 meter, rimbun sekali sahabat. Untuk memetik buahnya pun beli cukup kesulitan. Nah, sekarang beli akan tunjukkan sebesar apa sahabat buahnya. Nah, perhatikan buahnya itu cukup besar. Kemudian yang menarik adalah kulit buahnya ini sangat keras. Beli menggunakan tenaga untuk memencetnya dan ya seperti ini. Tapi tetap saja masih terasa sangat keras sahabat. Ya. Jadi kulit buah yang tebal seperti ini akan menjauhkan tanaman kita dari serangan yang namanya lalat buah. Nah, karena kulit buahnya begitu tebal juga akan meminimalkan resiko terkena serangan jamur. Karena kulit buah yang tebal seperti ini banyak diburu oleh para petani cabai. Dan kelebihannya lagi, cabai ini ukurannya tidak terlampau besar, juga tidak kecil sahabat. Jadi sangat diminati oleh pasar. Karena biasanya cabai yang ukurannya terlampau besar itu dianggap kurang pedas kalau di Bali sahabat ya. Jadi ukuran seperti inilah ukuran yang paling diminati oleh pasar. Nah, beliau akan sertakan benihnya, mumpung sudah beberapa banyak sekali yang sudah memerah. Beliau akan sertakan benihnya setiap sahabat mengambil booster cabai di BO TV Shop. Nah, kemudian apa yang basah ini beli baru saja melakukan penyemprotan terhadap kemungkinan datangnya semut dan jamur. Jadi sekalian beli lakukan penyemprotan. Apa resepnya? Beli akan perlihatkan sekarang. Nah, perhatikan kedatangan semut pada tanaman kacang panjang ini. Ada 2 jenis penyebab kedatangan semut sahabat. Yang pertama adalah sebab natural, sebab normal. Karena apa? Karena daun muda, daun yang masih muda, itu sahabat, ini yang normal sahabat ya. Daun yang masih muda terlebih tanaman kacang panjang seperti ini akan mengeluarkan sejenis cairan yang masih manis. Ini sama seperti kasus pada nektar bunga. Jadi semut tertarik datang untuk mencarinya. Kemudian adalah yang tidak normal. Nah, kedatangan semut secara tidak normal itu biasanya berada di bagian belakang daun. Untuk apa semut datang ke bagian belakang daun? Nah, di sini ada yang namanya simbiosis mutualisme antara 2 spesies serangga. Pertama adalah aphids atau sikutu daun. Yang kedua adalah berhubungan dengan semut itu sendiri. Jadi di sini si aphid ini sahabat, ini ketika badannya ditepuk-tepuk oleh si semut dengan menggunakan antenanya akan mengeluarkan yang namanya embun madu. Jadi ketika antena semut itu menepuk-nepuk bagian dorsal, disebut sebagai bagian dorsal dari aphids, maka akan mengeluarkan cairan sekret yang bernama embun madu ini. Ini sangat disukai oleh si semut karena selain memang mungkin digunakan sebagai makanannya, tapi beberapa penelitian juga mengatakan bahwa ini sebagai obat atau apotek hidupnya si semut. Bahkan beberapa pihak menyebut bahwa dari penelitian bahwa seperti sengaja si semut ini menternakkan aphids atau menjaga koloni aphids agar bisa mendapatkan embun madu ini sahabat. Nah, kalau yang ini lebih sifatnya kepada kedatangan semut karena ingin mendapatkan hasil-hasil yang manis di sini sahabat dari pucuk-pucuk muda yang baru muncul seperti ini sahabat. Ini ada semacam cairan manis, terlebih ini akan menjadi bunga sahabat. Inilah luar biasanya organik. Ini tanaman yang sudah tua. Ini sudah perlihatkan tadi, ini tanaman yang sudah tua. Ini benih-benih yang siap kita panen sahabat. Tapi masih juga muncul maaf ya semut, muncul semut yang mencari bagian dari yang akan menjadi bunga ini. Tuh, lihat semutnya datang. Nah, uniknya untuk menghilangkan semut, mengusir semut, beli di sini menggunakan formula yang bahan dasarnya justru ada susunya sahabat. Jadi ini adalah susu juga yang di dalamnya ada jenis batuan evaporit sahabat yang tidak disukai oleh semut. Bahkan semut bisa kolaps ketika kontak dengan ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Beli akan tunjukkan di sini. Di sini beli sudah sediakan spray warna hitam, botol spray warna hitam maksudnya. Ini yang biasanya beli gunakan untuk seed aktivator. Ini isinya 100 ml, agak mempermudah takarannya. Ini 100 ml sahabat ya. Kemudian beli akan tambahkan kurang lebih sekitar 1 tutup botol dari susu plus batuan alam. Ini batuan alam yang tidak disukai oleh semut. Kemudian kita bisa campurkan. Nah, masukkan
satu tutup botolnya. Ini kurang lebih sekitar 5 mili. Oke, stop. Masukkan ke dalam botol. Ini adalah bahan organik semuanya sahabat. Jadi 100% bahan organik. Jadi ini aman untuk tanaman, kemudian juga aman untuk alam dan aman untuk kita sendiri. Jadi kalau membasmi semut dengan menggunakan racun kimia, wow. Bayangkan betapa risiko yang diterima oleh alam juga oleh kita manusia. Jadi kita tambahkan dengan 100 mili air. Jadi sampai penuh. Ini isinya 5 mili, kita tambahkan dengan 100 mili air. Nah, bagaimana kalau serangan semutnya sudah parah, beli tinggal naikkan dosisnya. Jadi misalkan 1 tutup botol tadi bisa dinaikkan menjadi 2 tutup botol. Tambah lagi, masih bisa. Oke, stop. Nah, kemudian kita tutup sahabat ya. Kita tutup dengan tutup spraynya. Jadi tutup spray ini beli rekomendasikan karena apa? Karena untuk sahabat yang skala kecil ini cocok sekali. Jadi kita bisa irit karena tidak terbuang-buang sahabat. 100 mili pasti cepat habis. Kemudian juga ada kunciannya seperti ini sahabat. Beli suka sekali. Jadi kalau tidak terpakai saya bisa kunci seperti ini. Oke, sekarang beli akan coba semprotkan. Kocok dulu. Nah, sekedar untuk, nah ini seperti ini sahabat. Bisakah sahabat melihat semutnya? Nah, sekarang beli akan coba untuk, nah jadi seperti itu sahabat. Kalau misalkan nah semutnya sudah mulai bingung. Nah kemudian sahabat, karena ini merusak dari sistem penciuman dari semut itu sendiri. Jadi organik sifatnya seperti itu. Jadi semutnya menjadi seperti kebingungan, kacau. Dia cari apa ke sini dia juga tidak paham. Jadi sudah pergi sahabat ya. Ini langsung praktek, langsung kita buktikan sendiri. Mudah-mudahan terlihat jelas di kamera. Nah seperti itulah cara kerjanya sahabat. Sehingga semut tidak akan datang lagi ke tempat yang sama. Nah kemudian semut juga biasa datang ke sini sahabat, ke bagian belakang daun ini. Biasanya kalau ada apid sahabat, maka di sini, atau kutu sahabat, maka di sini akan datang semutnya. Sekali lagi karena ini adalah hubungan simbiosis mutualisme. Jadi seperti itulah. Ya, tadi boleh lihat semutnya sudah jatuh sahabat, mungkin karena kehilangan keseimbangannya, karena antena tidak berfungsi dengan baik, maka jatuh dan tidak akan mendekati lagi tanaman yang sudah kita semprot. Kalaupun mendekati lagi sahabat, tinggal semprotkan lagi untuk mengacaukan sistem dari semut itu sendiri. Luar biasa bukan? Kemudian kubis dataran rendah yang amat panas di sini sahabat, ini juga sudah mulai membentuk kubisnya. Jadi kubis sudah mulai terbentuk sahabat. Jadi ini ukurannya juga cukup jumbo. Jadi jangan berkecil hati sahabat, ketika sahabat menanam kubis di dataran rendah yang panas seperti beli, pasti bisa. Buktinya adalah ini. Beli tanamnya bukan 1, 2, tapi puluhan. Nah hasilnya sangat memuaskan. Yang penting ingat sahabat, medianya harus seperti yang beli ajarkan pada video-video sebelumnya. Media yang gembur sahabat, membantu sekali menolong tanaman pada saat panas seperti ini. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.